Shalom saudara-saudara yang penuh kasih, puji syukur dengan berkat Tuhan, kita sama-sama lagi pada hari ini untuk sama-sama mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Apapun yang kita dengar, lihat, dan baca, semoga ini semua memberikan kekuatan bagi diri kita masing-masing. Kita teruskan dengan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa pada saat ini. Engkau memberkati, Engkau melindungi, dan Engkau menjaga kami dengan penuh kebaikan daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam namamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini yang akan sama-sama kita pelajari dan juga renungkan berjudul Saling Membangun, Maj 16. Ayat renungan di dalam Roma 14 ayat 19 berkata, "Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun." Ayat yang begitu baik untuk kita mulahkan hari ini dan juga kita melakukan setiap pekerjaan kita. Mengatakan bahwa kejar hal yang mendatangkan damai dan juga untuk membangun. Saudara-saudara, ahli sains saraf Robert terkenal dalam bidang sains sosial karena kajiannya yang pelbagai tentang tingkah laku mandril, spesies monyet di Taman Negara Serengeti, Tanzania. Salah satu permintaannya adalah apabila terdapat kumpulan mandril yang ganas yang melawan atau mengganggu mandril lain, kesehatan dan kesejahteraan kumpulan yang diganggu itu jelas terjejas. Juga dia berkata bahwa suasana diracuni dengan sebegitu rupa sehingga apabila seekor jantan menjadi mangsa gangguan, dia kecewa dan memukul betina dan juga mandril yang lebih tua. Daripada eksperimen ini, awal-awal ini kita dapat melihat bagaimana kita diberitahu bahwa akan ada gangguan yang tidak baik kalau kita berada dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Pada satu ketika, salah satu community ini terdapat sekumpulan kecil jantan yang sangat agresif. Kumpulan kecil itu menemukan tong sampah tempat hotel, pemburu membuang sampah mereka. Dalam tong sampah itu, pemburu membuang daging lembu yang tercemar dengan tuberkulosis. Jadi apa yang dibuat oleh mandrill ini daripada spesies monyet ini? Para pembuli menghalang ahli kumpulan lain daripada memakan daging itu dan menyimpan daging itu untuk makanan sendiri. Akhirnya, semua mandrill itu mati akibat tuberkulosis. Jadi saudara-saudara, sebaik saja kumpulan itu menghilang, kesehatan mandrill yang lain, fisikal dan mental, bertambah baik dan dengan ketara, dan jelas sekali kehadiran rekan-rekan yang tenang dan baik hati menggalakkan kesejahteraan umum kumpulan itu. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, cari damai dan juga hal yang membangun. Saudara-saudara, ingat, kalau lingkungan kita, perhubungan kita, orang-orang negatif, orang-orang yang merusak hubungan, orang-orang yang menjatuhkan kita, kita juga secara fisikal dan juga mental akan down dan drop dan tidak merasa ada kebaikan. Tetapi kalau sahabat kita semua orang baik saja, orang-orang yang membangun saja, memberikan damai sejahtera, maka semuanya berada dalam keadaan yang baik. Pasti emosi kita juga semuanya hal-hal yang positif saja. Selain dalam eksperimen ini dikatakan, selain buruk, tingkah laku sebegini juga boleh didapati dalam kalangan manusia, di mana selalunya terdapat pembuli yang mengancam malah mengganggu manusia mereka yang paling lemah. Namun apabila orang menderita mendapat sokongan dan nasihat daripada orang tersayang, kesehatan mereka bertambah baik dan sistem imun mereka menjadi lebih kuat. Jadi saudara-saudara, inilah yang saya katakan tadi bahwa kalau sekeliling kita saling membangun, memberikan nasihat yang baik ataupun hal-hal positif, maka kita akan juga lebih baik. Bert Uchino dan Wendy dari University Utah, Amerika Serikat, membangunkan hipotesis penampan tekanan tentang
persahabatan. Hipotesis ini menyatakan bahwa rekanlah yang mencipta perlindungan yang sangat berkesan terhadap pengalaman yang mengakibatkan tekanan, dan kehadiran rekan boleh memperbaiki kesehatan fisikal dan mental. Jadi saudara-saudara, kalau kamu ada sahabat atau rekan saat ini, apakah rekan kamu itu memberi kesan impact yang baik atau yang negatif? Yang mana satu? Coba kita tengok sahabat kita saat ini. Khususnya, para penyelidik ini mendapati bahwa mereka yang mempunyai rangkaian rekan yang kuat dilindungi daripada kemurungan, keresahan, penyakit kardiovaskular, dan kematian pramatang. Lihat saudara-saudara, dalam renungan ini begitu tegas bahwa cari orang yang membawa damai dan juga orang yang membangun, yang menyokong kita. Bukan yang menjatuhkan, bukan yang membawa kerusakan. Dalam pelbagai kajian, mereka membuktikan bahwa mereka yang hidup terpencil atau tidak mempunyai hubungan sosial yang baik lebih terdedah kepada penyakit ini berbanding dengan mereka yang hidup secara harmoni dengan orang lain. Jadi, dalam sosial masyarakat kita juga itu sangat berpengaruh. Jadi, saudara-saudara, Rasul menyeru para pembacanya untuk berusaha mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Minta Tuhan hari ini untuk membantu Anda melakukan berbahagia Anda untuk mengejar kedamaian dan saling membangun. Menurut sains, ini akan memberikan Anda kesehatan fisikal dan mental yang baik. Cari seorang sahabat atau kumpulan sahabat yang baik, yang membangun dan memberi damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan ini memberi satu nasihat lagi yang baik kepada kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu kami dapat mendengar satu firman lagi yang penuh membangun kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.